itu aku bukan korban skincare, itu aku korban treatment. Jadi melakukan treatment di klinik, cuma mungkin nggak cocok satu dan lain hal ya. Aku juga nggak paham. Terus terjadi iritasi. Waktu itu kalau nggak salah sampai seminggu sih penyembuhannya. Tapi untungnya kliniknya kan bertanggung jawab memberikan obat. Itu treatmentnya mungkin ada kandungan atau apa sih kak? Kayak ada yang bisa bikin merah-merah mungkin, atau karena nggak cocok sama treatment di kulit kakak? Nah itu aku nggak ngerti ya, soalnya kan aku nggak paham. Tapi waktu itu rasanya sih panas aja gitu, panas. Terus pas dihapus anestesinya, ternyata udah merah-merah. Terus pas pulang ke rumah makin merah, makin merah. Terus sampai 7 hari baru hilang gitu. Oke, mungkin sebelum treatment mungkin kakak nggak nanya-nanya dulu mungkin seperti apa setelahnya, maksudnya setelah treatment bakal ngefek di muka kita seperti apa gitu? Enggak sih, soalnya itu baru anestesinya aja. Waktu itu kan mau treatment Ultera. Jangan berantakan. Jadi itu waktu itu kan baru anestesi. Kalau anestesi biasanya kayak buat dikebasin kan biar nggak sakit. Jadi biasanya normalnya sih nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi aku juga nggak banyak tanya soal anestesi gitu. Itu mungkin dulu kakak mau menghilangkan apa sih kak di muka sampai Ultera melakukan itu? itu untuk mengencangkan kulit. Oke, proses penyembuhannya tadi berapa hari kak, dan 7 hari. melakukan apa aja? Dikasih krim aja sih, krim. Cuma kan krimnya juga aku nggak tahu ya, krim obat gitu untuk meredakan merah-merahnya gitu. Dan pada saat dikasih krim mungkin apa gitu yang kakak rasakan pada saat krimnya nempel di muka kakak, yang situasi kondisi merah merah gitu? Kalau rasanya sendiri sih nggak ada ya. Cuma ya tampilannya aja merah-merah. Terus nggak boleh pakai make up selama merah-merah. Jadi selama 7 hari itu aku nggak bisa syuting gitu. Oke, untuk penyembuhannya itu butuh biaya nggak sih kak, atau seperti apa? Enggak sih, kan kebetulan kliniknya tanggung jawab. Oke, dan pada saat itu kakak nggak melakukan treatment itu lagi apa gimana nih kak? Saat itu ya nggak melakukan treatment di klinik itu lagi. Cuma melakukan treatment di klinik lain. Oh berarti udah nggak mau ke situ lagi? Iya, nggak mau. Memblokis gitu apa sih? Pertama karena udah mungkin nggak cocok kali ya, kan terjadi merah-merah. Terus kedua juga jauh, jadi udah deh nggak usah cari klinik yang deket aja. Selain itu mungkin kakak waktu itu penyembuhannya selain krim mungkin ada obat-obat lain gitu kak, kayak skincare lain yang direkomendasikan dokter gitu kayak Nggak sih, aku nggak. Hmm, kebetulan tuh wajahku jarang jarang ini apa jarang make-make skincare yang aku nggak tahu sebelumnya gitu. Biasanya aku ngebaca review dulu. Ya sayang, nggak boleh apa. Ini mau nggak abisin? Oh, ya udah. Biasanya tuh kalau pilih skincare itu yang udah tahu asal usulnya gitu. Terus juga kalau buat aku itu skincare itu aku pakai kalau pas aku butuh aja. Jadi kayak misalnya kalau terasa kering nih, baru pakai moisturizer. Ada dark circle nih, gitu, baru pakai eye cream. Terus kayak misalnya ngerasa hari ini bakal keluar panas-panasan nih, baru pakai sunscreen gitu. Jadi aku sebenarnya jarang pakai skincare apa-apa gitu di mukaku. Paling aku yang rutin tuh cuci muka, bersihin muka, itu yang rutin gitu. itu waktu itu tergiur testimoni atau apa sih kak, atau kakak waktu itu pada saat itu bunuh diri atau gimana? Yang di klinik itu enggak sih, karena ditawarin aja gitu. Karena ini kak kan lagi banyak produk skincare yang baru saja kemarin ya, 2 hari lalu atau 3 hari lalu gitu, yang Mira Hayati juga, Mm-mm. Bos Makassar Skincare itu ditangkap Mm-mm. karena katanya kandungan-kandungan di krimnya mereka itu berbahaya. Mungkin kamu gimana nih kak melihat krim-krim yang zaman sekarang, skincare zaman sekarang yang ada yang baik-baik? Em,
Ya aku juga nggak paham sih ya, karena kan aku nggak di bidang skincare dan nggak tahu apa ya, nggak ngerti juga aku, soalnya kan kadang orang cocok-cocokan buat skincare gitu. Tapi yang pasti saran aku kalau misalnya kalian mau beli skincare, dibaca dulu reviewnya. Terus kalau mencurigakan ya jangan dipakai. Kalau belum terpercaya atau terbukti, jangan gampang percaya gitu. Tapi setelah kakak Be careful, Don. setelah kakak merah-merah itu kakak mengajukan tuntutan nggak sih Kak kepada klinik tersebut? Enggak ya, kasihan. Berarti ya udah kakak ikhlas itu aja. Iya, yang penting bisa sembuh aja aku. Optimis waktu itu Kak bisa sembuh. Ya harus optimis. Soalnya aku kalau nggak sembuh aku sedih kan itu kan apa ya, nyari duitnya di wajah gitu ya. Jadi kalau wajahnya kenapa-napa takut banget. Terus sekarang ini kan Kak, kemarin ada peributan antara Doktif ya kan, mungkin kakak udah lihat belum Doktif sama Sheila SS yang soal skincare. Nggak tahu. Nggak lihat ya Kak, mungkin Iya. gara-gara review gitu, mungkin seperti apa sih Kak kamu dengan hadirnya Doktif yang mereview Doktif tuh apa sih? Doktif itu yang suka kayak live review gitu Kak, yang suka apa Oh, nggak tahu sih. kandungan gitu. Kenapa itu? Iya, jadi dia kayak dia dengan mereview, terus dia ngeliat Sheila Cynthia. Terus Mungkin seperti dia reviewnya katanya sih kandungannya ada yang nggak bagus. Mungkin gimana sih Kak kamu dengan usaha-usaha skincare sekarang yang asal masukkan kandungan? balik lagi ya, aku nggak paham ya. Tapi kan maksudnya kalau kita jualan itu kita niatnya harus baik gitu. Jadi jangan sampai juga merugikan orang lain gitu. Mungkin pesan orang-orang mungkin Kak untuk sebelum membeli skincare, apalagi kan sekarang banyak banget Mm-mm. perempuan yang melakukan kandungan skincare Pesannya biar ada lebih pintar gitu untuk pembelinya Mm-mm. baca review dulu, terus jangan gampang tergiur apa ya, kayak promo-promo. Pastikan dulu reviewnya. Terus setiap orang tuh belum tentu sama kulitnya, jadi ya menurut aku sih, aku juga bingung ya, soalnya kebetulan aku nggak ada masalah kulit gitu, jadi aku juga bingung. Aku nggak tahu juga sih gimana ya, ya harus hati-hatilah gitu. Sebenarnya itu kan kadang tuh dari konsumsi makanan juga, harus yang bersih, jangan banyak goreng-gorengan, minum air putih yang banyak, makan buah gitu-gitu sih. Kalau aku ya lebih ke situ gitu. Treatment sih tetap sih, tapi kalau lagi kayak hamil, kalau lagi sekarang menyusui gitu, aku nggak treatment gitu. Tapi dengan jaga pola makan, pola tidur, gitu aja. Cuma kalau masalah kulit orang tuh aku kadang suka, pastinya kan orang pengen cantik ya, orang kan pasti pengen punya kulit yang mulus gitu, apalagi kalau dia ngerasa dia berjerawat atau dia punya flek hitam atau warna kulit yang nggak merata, kan pasti cari jalan keluar gitu loh. Aku sendiri bingung gitu ya, orang kalau udah terdesak kadang kalau ada promo apa iklan yang menggiurkan pasti kan kayak terbuai gitu ya. Tapi hati-hati aja pesan aku, baca review dulu. Aku juga bingung sih, soalnya aku nggak bisa apa ya mewakili mereka karena aku bukan korban. iya bukan korban itu, jadi nggak ngerti gitu, jadi nggak merasakan gitu. Harus yang merasakan gitu, jadi tahu betapa emergensinya seseorang yang pengen punya kulit yang mulus gitu.